Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep pH atau min log konsentrasi ion H+. Itu adalah cara menyatakan atau menghitung kekuatan dari asam. Kita sudah tahu juga makin asam suatu larutan, jadi makin banyak konsentrasi ion H+-nya, pH-nya akan makin kecil. Jadi pH larutan yang sangat asam itu sangat kecil, sedangkan pH larutan yang basa itu sangat besar. Jadi makin kecil pH suatu larutan sifatnya makin asam, makin besar pH suatu larutan berarti sifat larutannya makin basa. Sebaliknya dengan pOH, kalau pOH asam ya berarti dia jadinya pOH-nya besar banget, pOH basa dia kecil banget gitu. Jadi makin kuat suatu asam, makin banyak ion H+-nya, pH-nya akan makin rendah. Kita bisa lihat misalnya ada senyawa asam yang menghasilkan ion H+, misalkan sebanyak 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Dengan asam yang satu lagi yang memiliki konsentrasi ion H+ lebih kecil, misalnya 1 dikali 10 pangkat min 5 molar. Nah, pH asam yang pertama itu 2, pH asam yang kedua adalah 5. Kalau kita lihat yang lebih kuat atau yang lebih banyak konsentrasi ion H+-nya adalah asam yang pertama. Nah, makin kuat asam, pH-nya makin kecil. Sebaliknya juga kalau kita misalnya punya basa, yang pertama basanya misalnya konsentrasi ion OH-nya 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Misalkan basa yang kedua konsentrasi ion OH-nya 1 kali 10 pangkat min 5 molar. Ini kalau kita hitung pOH basa yang pertama 2, pH-nya berarti 12. Ingat pH ditambah pOH kan 14 ya. Nah, sedangkan basa yang kedua pOH-nya itu 5, min log 10 pangkat min 5, pH-nya itu 9. Nah, makin kuat suatu basa, pH-nya makin besar. Makin kuat suatu asam, pH-nya makin kecil. Nah, di sini kalau kita mau menghitung pH suatu larutan berarti kita harus berurusan dengan konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Nah, kita harus tahu bagaimana cara menghitung konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Seandainya kita punya suatu asam kuat, misalkan asam kuatnya itu H2SO4, molaritasnya misalkan M, kalau dilarutkan dalam air, dia terurai seluruhnya, menghasilkan 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-. Nah, seandainya mula-mula kita punya M molar H2SO4, nanti seluruhnya akan bereaksi. Seluruhnya terurai membentuk H+ sebanyak 2 molar, karena koefisiennya 2 tuh. Ion SO4 yang terbentuknya nanti sejumlah M molar. Nah, kalau kita jumlahkan nanti di akhir reaksi sudah tidak ada lagi H2SO4, nanti kita akan memperoleh ion H+ 2 molar dan ion SO4 2- 1 molar. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pada asam kuat, konsentrasi ion H+-nya itu selalu sama dengan jumlah valensi. Ingat, jumlah valensi itu jumlah ion H+ per molekul dikali molaritasnya. Di sini terlihat nih, karena di reaksi ini konsentrasi ion H+-nya menjadi 2M atau 2 kali konsentrasi mula-mula asamnya. Nah, demikian juga pada basa kuat. Misalnya kalau kita punya basa kuat bervalensi 2, misalkan BaOH 2 kali, nah dia juga terurai seluruhnya menjadi kation dan anionnya. Ion OH-nya ada 2, dia basa divalen. Kalau mula-mula kita punya M molar BaOH 2 kali, ini ceritanya belum ada nih, Ba2+ sama OH-nya. Nah, waktu bereaksi, dia bereaksi seluruhnya, menghasilkan ion Ba2+ dan ion OH- dengan jumlah ion OH-nya 2 kali lipat. Nah, jadi pada basa kuat juga konsentrasi ion OH-nya itu nanti akan sebanding dengan jumlah valensinya atau jumlah ion OH- per molekulnya. Nah, ini kalau asam kuat dan basa kuat.
Kalau asamnya lemah dan basanya lemah bagaimana? Nah, misalkan kita punya suatu asam lemah HX. Reaksi penguraiannya itu adalah reaksi kesetimbangan. Ini artinya tidak seluruh HX terurai menjadi ion-ionnya. Jadi kalau mula-mula kita punya HXM molar, nanti tidak semuanya terurai menjadi ion-ionnya. Hanya sebagian saja. Nah, kalau kalian masih ingat, ada istilah yang namanya derajat ionisasi, atau dalam bab kesetimbangan ini disebutnya derajat disosiasi. Itu adalah jumlah yang bereaksi dibagi jumlah mula-mula. Nah, seandainya kita misalkan derajat ionisasi asam lemah adalah alfa, maka jumlah dari asam lemah HX yang terurai adalah sejumlah alfa dikali M. Kalau kita misalkan derajat ionisasinya alfa. Nah, bagaimana dengan H+ dan OH dan X-nya? Nah, pasti dia akan bertambah sejumlah alfa dikali molaritas mula-mula juga. Sehingga setelah penguraian nanti akan masih ada sisa HX. Ion H+ dan ion X-nya hanya sejumlah alfa dikali molaritas mula-mula. Nah, untuk keperluan penyederhanaan perhitungan, ini biasanya jumlah konsentrasi HX di akhir kita anggap sama dengan jumlah molaritas mula-mula. Karena umumnya penguraian asam lemah itu sangat sedikit sekali. Nah, ini kalau kita lihat ada suatu reaksi kesetimbangan di sini, kita bisa menghitung tetapan kesetimbangannya. Karena ini untuk senyawa asam yang dilarutkan dalam air, maka kita bisa menuliskan tetapan kesetimbangannya sebagai persamaan ini dibagi konsentrasi HX. Karena ini spesifik untuk asam, jadi kita menyebutnya konstanta kesetimbangan asid atau asam. Lambangnya menjadi Ka. Nah, dari sini kita bisa melakukan dua pendekatan nih. Yang pertama, kita bisa melanjutkan bahwa nilai Ka itu akan sama dengan, nah kalau kita perhatikan ini konsentrasi H+ dan X- di akhir reaksi ionisasi itu sama. Jadi kita bisa menggantikannya menjadi gini, dua-duanya kita tuliskan aja sebagai konsentrasi ion H+ dibagi konsentrasi asamnya. Nah, ini kalau kita turunkan lebih jauh lagi, jadi nanti kita dapat konsentrasi ion H+ kuadrat itu sama dengan Ka dikali konsentrasi HX. Konsentrasi HX tadi kita misalkan M. Jadi saya masukin di sini M. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa menghitung konsentrasi ion H+ pada asam lemah. Kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, ini adalah cara menghitung konsentrasi ion H+ pada asam lemah. Jadi nanti kita bisa menghitung pH asam lemahnya. Nah, ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua bisa dilakukan dengan cara begini. Tadi kan konsentrasi H+ dan X- di akhir reaksinya alfa dikali M nih. Sekarang saya masukkan ke persamaan yang sama juga ini. H+ dan X-nya saya ganti alfa M, sementara HX-nya di akhir reaksi tadi kita misalkan sama dengan M. Nah, ini kalau kita turunkan nanti akan diperoleh begini. Ini alfa kuadrat M kuadrat dibagi M, atau Ka-nya nanti sama dengan alfa kuadrat dikali M. Nah, dari sini bisa diturunkan bahwa alfa itu jadi akar, kurang panjang akarnya, akar Ka dibagi M. Nah, jadi kita dapat satu persamaan lagi. Nah, kalau dua persamaan ini mau kita gabung, kita bisa masukkan juga ke sini nih. Ka-nya itu kita ganti dengan ini, alfa kuadrat dikali M. Dikali M lagi. Nah, jadi kalau diakarkan nanti kita bisa dapat rumus gabungan ini. H+ itu adalah alfa dikali M. Nah, ini adalah cara menghitung konsentrasi ion H+ pada asam lemah. Saya perkecil biar kelihatan semuanya.
seperti ini. Nah, persamaan yang nanti akan kita gunakan ini sih, 3 ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya basa lemah? Cara menghitung konsentrasi ion OH- ini gimana? Nah, misalkan kita punya basa lemah, misalkan basa lemahnya itu adalah LOH. Misal LOH kalau dilarutkan dalam air dia akan terurai sebagian menjadi ion L+ dan ion OH-. Kalau kita punya mula-mula M molar LOH sebelum terurai, keadaannya begini. Nah, nanti waktu terurai dia hanya akan terurai sejumlah alfa kali M dengan menganggap bahwa alfa adalah derajat ionisasi, jumlah yang bereaksi dibandingkan jumlah mula-mula. Nanti L plusnya akan terbentuk sejumlah alfa M, OH-nya juga sama. Nah, jadi nanti keadaan akhir setelah ionisasi begini. Seperti biasa untuk memudahkan perhitungan kita anggap LOH di akhir reaksinya itu nggak jauh beda sama mula-mula. Nah, ini persamaan reaksi kesetimbangan basa. Jadi tetapannya bisa kita anggap KB, konstanta base. Ini kalau dituliskan cara menghitungnya begini, konsentrasi produk-produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan. Salah, ini LOH. Oke. Nah, kita bisa lakukan 2 pendekatan seperti tadi. Karena konsentrasi L+ dan OH- sama, jadi kita bisa anggap ini dua-duanya konsentrasi ion OH- karena sama. Nih, sama-sama alfa M, konsentrasi L+ dan OH-nya. Jadi saya gantikan dengan dua-duanya konsentrasi ion OH- dibagi konsentrasi LOH. Nah, atau nanti kalau dikalikan kan ini jadi OH- kuadrat sama dengan KB dikali LOH. Kalau langsung kita akarkan, jadi nanti akar KB dikali konsentrasi LOH. Konsentrasi LOH di akhirnya tadi kita anggap M. Nah, ini rumusnya jadi mirip juga ya sama yang tadi. Ini cara menghitung konsentrasi ion OH- pada basa lemah. Pendekatan yang kedua bisa kita lakukan juga dengan memasukkan konsentrasi ion L+ dan OH- di akhir reaksi ionisasi adalah alfa M. Sementara konsentrasi LOH di akhir reaksi adalah kita anggap sama dengan M. Ini, dan ini. Nah, jadi kita lanjutkan perhitungannya. Jadi KB-nya itu sama dengan alfa kuadrat M kuadrat per M. Atau KB-nya sama dengan alfa kuadrat dikali M. Jadi kalau saya mau menghitung alfanya adalah akar KB dibagi M. Nah, kalau persamaan ini dimasukkan ke sini atau disubstitusikan ke persamaan yang pertama tadi, kita akan memperoleh bahwa konsentrasi ion OH- itu sama dengan akar alfa kuadrat dikali M, ini pengganti KB-nya, dikali M. Jadi konsentrasi ion OH- pada basa lemah bisa juga dihitung dengan cara, saya langsung akarin aja ya. Jadi alfa dikali M, atau alfa dikali molaritas basa lemahnya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita punya asam kuat itu yang ada 6 itu HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4. Konsentrasi ion H+-nya bisa kita hitung dengan cara valensi atau jumlah ion H+ per molekulnya dikali molaritasnya. Kalau kita punya asam lemah, konsentrasi ion H+-nya bisa dihitung dengan cara rumus yang tadi sudah kita turunkan. Akar Ka dikali molaritas asam. Nah, kalau kita punya basa lemah dan kita ingin menghitung pH-nya, berarti kita harus hitung dulu konsentrasi ion OH-nya. Ini yang kuat dulu, biar sama yang di atas.
Nah, kalau basa kuat, konsentrasi ion OH- sama. Caranya seperti kita menghitung konsentrasi ion H+ pada asam kuat. Nah, kalau untuk basa lemah, kita bisa gunakan persamaan yang tadi kita turunkan. Nah, atau ini bisa juga tadi kita gunakan cara alfa kali M, dengan alfanya itu adalah akar Ka per M. Atau kita bisa juga menghitung konsentrasi ion OH- pada basa lemah dengan cara derajat ionisasi dikali M, di mana derajat ionisasinya itu adalah akar Kb dibagi M. Nah, sebagai contoh misalnya, kita diminta menghitung pH dari misalnya HNO3 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, karena kita tahu HNO3 itu adalah asam kuat, berarti konsentrasi ion H+-nya adalah valensi atau jumlah ion H per molekul HNO3 dikali molaritasnya. Nah, HNO3 ini asam bervalensi berapa? Kita uraikan dulu. Oh, ternyata jumlah ion H+-nya 1 per molekul. Jadi valensinya 1. Dikali 2 dikali 10 pangkat min 3. Jadi pH-nya adalah min log 2 dikali 10 pangkat min 3. Saya ajarin cara cepat, 3-nya langsung ke depanin aja. Jadi 3, kemudian min log 2. Ini langsung dijadiin di belakangnya aja. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ditanya berapa pH larutan HF misalkan. HF ini asam lemah nih. Sama konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, kalau asam lemah perlu diberitahu Ka-nya atau alfanya ya. Misalkan saja pada suhu tertentu Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita hitung dulu aja konsentrasi ion H+-nya. Konsentrasi ion H+-nya itu akar Ka dikali M. Jadi akar 1 kali 10 pangkat min 4 dikali konsentrasi asamnya. Nah, jadi nanti kita dapat di sini ini jadi 10 pangkat min 7 diakarkan berarti 10 pangkat min 3,5 dikali akar 2 ya. Berarti pH-nya ini biar nggak bingung saya rubah dulu bentuknya ya. Ini berarti jadi akar 2 dikali 10 pangkat min 3,5. Tujuannya apa? Saya pengen konsisten menggunakan cara yang tadi. Jadi pangkat dikedepanin. Cara cepatnya 3,5 dikurangi log akar 2. Nah, atau kalau mau kita hitung, ini berarti jadi 3,5 dikurangi setengah log 2. Nah, log 2 itu kan kalau dibulatkan 0,3 ya. Jadi kalau mau kita hitung di sini berarti pH-nya 3 dikurangi 0,3. Ya, 2,7. Kalau asam lemahnya, kalau mau kita masukkan angkanya berarti 3,5 dikurangi setengah dikali log 2 itu 0,3. Nah, ini berarti jadi 3,5 dikurangi 0,15 berarti 3,35. Nah, di sini kelihatan nih, pH asam lemah lebih tinggi daripada asam kuat dengan konsentrasi yang sama. Oh, sorry, ini konsentrasinya beda ya. Oke, kita samain dulu deh. Saya pikir ini tadi 2 kali 10 pangkat min 4, tapi akan sama kok nanti. Ini saya ganti dulu ya. Ternyata bukan itu ya yang dimintanya. Ternyata soalnya saya salah. Ini berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Oh, ini bahkan lebih mudah nanti ya. Jadi nggak 3,5 nih. Oke ya. Ganti dulu deh biar kelihatan. Maksudnya supaya konsentrasi asamnya sama. Kita masukkan konsentrasi asamnya 2 kali 10 pangkat min 4. Tadi saya salah, 2 kali 10 pangkat min 3 tuh. Nah, ini bahkan lebih gampang ya. Jadi akar 2 dikali 10 pangkat min 4 kali min 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4 diakarkan. Nah, jadi gini.
Jadi 4 dikurangi setengah log 2. Ini jadi 4 dikurangi setengah dikali 0,3. 4 dikurangi 0,15 berarti 3,85. Nah, kelihatan ya, pH asam lemah itu lebih tinggi daripada asam kuat. Padahal konsentrasinya sama-sama 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, ini menunjukkan bahwa makin tinggi pH berarti asamnya makin lemah. Nah, saya beri contoh lagi. Misalnya kita ditanya pH larutan basa kuat, misalnya NaOH 10 pangkat min 1 molar. Berapa pH-nya? Sama satu lagi, kayaknya angkanya lebih baik yang ada pengalinya ya, supaya kita sering latihan. Gini aja deh. Dengan satu lagi misalnya kita punya basa lemah amonia NH3. Konsentrasinya kita buat sama. Nah, karena ini basa lemah berarti perlu diberitahu ya nilai tetapan kesetimbangan basanya. Ini kebetulan 1 dikali 10 pangkat min 5 nilai tetapan kesetimbangan basanya atau KB-nya. Terus sama ditanya pH-nya berapa. Nah, harusnya pH NaOH itu pasti lebih besar ya daripada pH NH3. Kita buktikan nih. Nah, karena ini adalah larutan basa kuat nih kebetulan NaOH. Kita lihat dulu valensinya berapa. Valensinya 1. Ion OH- 1 per molekul. Jadi kalau kita mau hitung konsentrasi ion OH-nya, jadi caranya begini. Valensinya 1, molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasi ion OH- 2 kali 10 pangkat min 3 molar. POH-nya berapa? Min log OH-. Sama angka yang di belakang dikedepanin dulu pangkatnya. Dijadiin angka di depan. Dikurangi log angka yang ada di sini. Nah, pH-nya berarti 14 dikurangi 3 min log 2. Berarti 11 ditambah log 2. Ingat pH tambah POH harus sama dengan 14. Nah, log 2 itu kebetulan 0,3. Jadi pH-nya sekitar 11,3. Itu larutan basa yang kuat yang pertama ya. Nah, sekarang basa yang lemah. Kalau basa lemah, konsentrasi ion OH- itu akar KB dikali molaritas. Jadi konsentrasi ion OH- akar KB-nya 1 kali 10 pangkat min 5, molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini berarti jadi kan akar 2 dikali 10 pangkat min 4 molar ya. Berarti POH-nya pangkat dikedepanin 4 dikurangi log angka ini jadi di belakang logaritma. Nah, kalau dilanjutkan berarti jadi POH-nya itu 4 dikurangi setengah log 2. Ini berarti 4 dikurangi setengah kali 0,3. 4 dikurangi 0,15 berarti 3,85. Nah, kalau kita mau hitung pH-nya berarti 14 dikurangi 3,85. Nah, ini berarti 10,15 ya. Nah, kita lihat di sini pH basa kuat lebih besar daripada basa lemah. Makin tinggi pH basa berarti dia makin kuat basanya. Kalau asam kan tadi makin kecil pH-nya, makin kuat asamnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh soal.